Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherlina Priska Putri dengan NIM berakhir 68. Tahukah kamu bahwa ada salah satu konsep yang dianggap sebagai konsep paling nyeleneh? Ada juga yang menganggap konsep ini semau sendiri. Bahkan ada yang bilang kalau konsep ini tidak jelas arahnya kemana. Justru konsep ini menawarkan cara pandang yang membuka diri kita terhadap realitas sosial yang sangat kompleks. Itulah yang dikenal sebagai teori sosial postmodern. Teori sosial postmodern ini muncul akibat kritik terhadap modernisme yang dinilai telah gagal memenuhi janji-janji besarnya. Antara lain ada rasionalitas, kemajuan, dan emansipasi. Teori ini telah berkembang jauh pada tahun 1960-an dan telah mencapai puncaknya di era 1980-an. Krisis modernitas seperti dominasi ilmu positivistik, eksploitasi alam, dan alienasi manusia telah menjadi puncak permasalahan yang munculnya teori ini. Kehadirannya berakar dari perubahan besar pada Perang Dunia Kedua. Ketika kapitalisme lanjut, teknologi informasi dan budaya massa mulai mengguncang tatanan lama. Dalam masyarakat yang semakin plural dan digital, narasi-narasi besar mulai dipertanyakan. Nah, oleh karenanya, pemikiran postmodernisme ini muncul untuk membongkar rasionalitas tunggal dan menawarkan ruang bagi keragaman makna. Nah, akibat dari teori postmodernisme ini, tentunya ada para tokoh yang mulai memunculkan gagasannya. Yang pertama ada Jean Francis Lyotard yang menyatakan runtuhnya narasi besar dan lahirnya masyarakat komputerisasi. Yang kedua ada Michel Foucault yang membahas hubungan antara kuasa dan pengetahuan, serta bagaimana institusi membentuk subjektivitas. Lalu yang ketiga ada Jacques Derrida yang dengan strategi dekonstruksinya menggugat bahwa oposisi binerlah yang menindas. Lalu yang terakhir ada Jean Baudrillard yang memperkenalkan konsep simulasi dan hiperrealitas, bahwa dalam masyarakat konsumtif realitas bisa lebih palsu dari yang kita kira. Nah, dalam antropologi sendiri, postmodernisme membawa cara pandang yang baru, yaitu menolak kebenaran tunggal, merayakan perspektif lokal, dan merayakan narasi minoritas. Postmodernisme juga menggeser pendekatan dari struktur ke diskursus, dari objektivitas ke reflektivitas. Diskursus sendiri adalah cara pandang kita melihat suatu perkataan, apakah hal itu benar atau salah. Dan hal inilah yang membuat cara pandang kita terhadap suatu hal. Sedangkan reflektivitas adalah cara bagaimana kita mengevaluasi diri kita terhadap suatu pemikiran, perasaan, dan juga tindakan. Jadi, meski sering dianggap membingungkan, postmodernisme membuka kemungkinan baru untuk bagaimana kita memahami dunia yang sangat kompleks. Bukan soal semau sendiri, tetapi justru tentang keberanian untuk bertanya, benarkah yang kita anggap benar? Sekian video penjelasan saya, terima kasih.